Jadi tadi mulainya di baru 1 tahun terakhir, Iya. terus jual PO langsung dipesen di luar kota. Tapi kita mungkin mulai dulu dari awal nih, apa kan pemilihan nama nih. Ngapa namanya pempek juara? Ada filosofi khusus dak? Sebenarnya ada harapan sama doa. Oh, apa itu? Harapannya tuh juara di masyarakat. Juara di masyarakat. Iya. Jadi kalau bisa juara diingat terus Iya, kan ya. jadi mudah juga ingatnya, Mbak. Bener masuk akal. Karena kan merek itu sebenarnya pertama tuh yang pasti kita mudah diingat dulu. Kalau namanya susah kan wong susah juga nginget. Iya, kayak misalnya pempeknya apa ya tuh. Iya. Oh, itu nah pempek yang menang-menang itu nah. Iya. Kalau pakai nama lah biasa caknya. Karena nama anak kan Iya. ya karena wong. Terus tantangan terbesar pas ngawali ngerintis usahanya apa lah, Cek? Tantangannya tuh sebenarnya apa ya? Pertamanya tuh kita nak tahu tekstur ikannya. Iya. Karena kan setiap ikan tiap hari itu kan beda-beda. Tekstur ikan tuh kalau kita tidak bisa pilih ikan yang bagus, pempek itu juga udah bakalan enak gitu. Iya. Walaupun sama ikannya tapi kadang beda tekstur. Beda, iya. Karena kan apa ya? Dari tekstur itulah kita bisa ngelihat ini nih ikannya bagus apa tidak. Kalau Cak Fitri cak mana cara nandonya? Kalau tekstur tuh ini lah cocok nih lah sesuai. Lah tinggal aku olah baik atau perlu ditambah lagi bahan lain kayak tuh. Karena kita nih pakai kakap premium, Mbak ya. Jadi kalau kakap premium itu lebih kering dia. Lebih kering. Dibanding kakap biasa atau kakap super kan. Jadi kalau kakap premium itu ngolahnya lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Jadi terus untuk rasanya juga pasti lebih enak. Tapi kan ini kan bahan bakunya kakap premium pasti ini lebih mahal dong daripada yang kakap super sama kakap biasa nih. Kalau jual untuk harga jualnya cak mana nih berapaan? Kalau kita harga jual itu 1.500. Nah 1.500 puluh jualnya barang tadi premium. Aduh udah tipis. Tidak apa-apa, Mbak, yang penting kita istilahnya tuh apa ya, tidak apa-apa untung tipis, yang penting customernya balik lagi. Oh jadi sekarang nih masih fokus ke nyari namo dulu ya, lah intinya tuh ya, nyari namo, nyari customer yang loyal ya, yang cocok sama harga, cocok sama rasa kita dulu. Lagi kalau itu mulailah nanjak, bukan naik juga ya. Tidak. Karena kan memang Cak Plembang kita tahu ya, kalau udah ngirup cuko demem. Terus ada sih lagi slogannya, nak murah, nak lemak, nak banyak. Nah itu dia. Nah itulah termasuk, Mbak, karena kita jual harga murah kan, karena slogan kita tadi yang Palembang nih kan, Palembang nih nak murah, nak banyak. Makanya kita pakai ikannya ikan juga premium biar lemak. Akor pade nih. Harga lemak, rasa Mursida Damayanti, terjangkau lah ya. Tapi kan kata Cek Fitri tadi, ini kan tiap hari tuh ikannya beda-beda kadang, walaupun agennya sama kan, tetap agen sama. Itu Cak mana ngejago kualitasnya biar tetap konsisten? Kayak misalnya ini agak beda, agak lempek misalnya daging hari ini, padahal agen sama tadi. Itu Cak mana caranya? Nyagonya biar tetap konsisten kita sama Cak kemarin itu. Kalau gitu pasti pas beli ikan kita jenguk dulu, Mbak. Jenguk dulu. Kalau kualitasnya bagus ya kita ambil. Tapi kalau misalnya kualitas hari ini kurang bagus, ya kaget dulu gitu. Oh jadi tidak buka, tidak jualan? Tidak. Oh. Kita memang jualannya sistem PO, Mbak. Sistem PO sama di GrabFood sama di GoFood juga. Aplikasi online lah ya. Jadi di situ. Tapi kan kalau misalnya udah jualan berarti omsetnya tidak masuk, Cak mana laju? Agak dikira ini yang jualan nih Gensi, jangan-jangan sesuai mood. Jadi Cak mana tuh kalau misalnya tidak jualan itu tidak apa-apa? Kita kan pasti ada stok juga, Mbak. Ada stok juga. Nyetok juga. Jadi kita tidak ada setiap hari yang namanya beli ya ikannya. Jadi misalnya untuk 2 hari atau 3 hari kita pasti sudah stok. Udah ada stok yang ready ya? Ya, jadi sebelum ikan yang kita sudah yang kita ada nih habis, kita sudah cek dulu kayak itu di pasar. Oh, tuh. Oke. Itu tadi untuk jago kualitasnya ya. Jadi kita udah stok dulu biar untuk ke minimal 2 hari 3 hari ke depan stok oke. Jadi tetap bisa jualan ya. Omset tetap jalan. Nah, terus ini inovasi rasanya apa sih? Ada varian apa yang dijual? Kalau yang pasti kita ada 4, Mbak. Apa tuh? Kita pakai kulit. Kalau kulit itu kita pakai kulit tenggiri. Kalau yang
kakapnya itu ada pempek lenjer, pempek adaan sama pempek kulit pempek telur kecil. Nah, kalau untuk yang lain itu bisa juga, Mbak. Oh, bisa request ya? Kalau untuk yang ready pasti ready yang ini. Yang Pak ini yang pasti ready. Kalau untuk keriting atau tahu itu kita tergantung requestan. Ngapa yang 2 iko itu tidak di ready ke juga? Kalau untuk misalnya kalau di lapak ada, tapi kalau untuk dikirim kita tidak bisa, Mbak, karena yang tahu itu biasanya rentan. Oh iya, kalau untuk pengiriman jauh ya. Rentan basi ya. Di tahunya tapi bukan iya, di pempeknya. Tahunya. Karena tahu itu kan tidak awet. Walaupun digoreng lama tetap ya diokannya. Iya, kalau untuk perjalanan jauh itu kurang. Tuh. Karena tadi tahunya rentan basi tadi, jadi dia udah rekomend juga berarti iya, kalau untuk kirim jauh aku kurang. Jadi kalaupun ada customer yang requestnya aku nak tahu aku nak galak yang lain. Ya, cuman kita sudah kasih tahu sebelumnya. Resikonya, Mbak. Kita kan tidak galak kan, kaget jadi omongan kita jadi jelek di brand kita kan. Benar. Jadi kalau memang ini kita akalin dengan di vakum. Kalau untuk di vakum itu kan bisa sampai 5 hari ya, 5 hari awetnya. Cuman kalau kita kirim juga itu kita pakai yang ekspedisi yang dingin. Ya, truk dingin truk dingin. Jadi aman gitu. Kalau memang lah sudah maksudnya. Ya maksud aku nak tahu, aku udah gak kalau lah kepengen nih. Wong kan ada kan memang hobinya pempek tahu. Memang kan beberapa tuh yang kayak tidak geser lagi, pokoknya nah yang itulah karena dia memang cinta nih sama pempek tahu itu. Jadi itu tadi dikasih tahu resikonya ini ini rentan. Berarti terbukanya nih informasi sama customer ya. Mantap ini penjual yang dicari. Tidak daripada beresiko. Tidak peres-peres ya. Tidak apa-apa kakek ini aman. Tidak, tapi dikasih tahu dulu. Jadi kita juga sudah mikir ke untuk possibility-nya ini misalnya oke lah berarti agak ganti kali ya. Iya. Oke, itu dari kualitas sama pengiriman. Nah, terus ada selain dari rasa tadi bahan baku tadi sudah dipilih yang berkualitas juga. Nah, pemasarannya tadi selain dari PO WA sama yang di online, di Gojek online itu ada lagi enggak? Atau buka kedai enggak di rumah? Kalau di rumah belum. Jadi yang masih kalau buka tokonya belum. Oh, masih sistem PO by online tuh lah ya. Terus pemasarannya cak mana, Cek? Kalau pemasarannya? Dari media sosial juga. Dari IG, dari TikTok juga. Oh, TikTok juga ya. Kalau menurut Cek nih, seberapa besar sih peran media sosial tuh dalam perkembangan usaha Cek Dewek itu? Media sosial tuh besarnya sih. Rata-rata ya kadang wong yang enggak kenal juga kan penasaran beli kayak itu. Nah, terkadang juga yang beli itu kan bukan wong deket bae gitu. Nah, malahan wong jauh, yang enggak kenal. Enggak kenal sekali ya. Apalagi kita wong di Palembang kan banyak lah. Istilahnya untuk usaha ini kan banyak. Jadi kalau media sosial itu bagi aku sih berperan penting. Karena itulah promosi pertama. Karena wong pasti ada galau media sosial. Main galau sih sekarang. Main galau, enggak mungkin enggak ada kan. Gitu baik kadang nyari apa tuh dari Instagram kan katanya nak kue ini atau pempek ikan ini gitu kan. Tapi ada sih pengalaman dari media sosial yang ada wong kita misalnya posting video ada yang langsung nge-DM, biasanya langsung banyak gitu kan enggak pengalaman itu. Kalau untuk saat ini belum. Biasanya berapa mereka pesannya rata-rata? Kalau rata-rata sih dia kalau untuk kirim itu perfect Mbak ya. Satu yang isi 20. Tergantung kalau requestan kita misalnya dia nak campur dia bisa dicampur. Kalau misalnya dia nak satu item, kita buat satu item. Tapi pernah juga sampai berapa kilo ya? Kalau kemarin pernah sampai 15 kilo. Wow, banyak itu kemana kirimnya? Ke Purwakarta. Wah, jauh dia di Purwakarta jangan ke Pulau ya. 15 kilo banyaknya itu. Kadang mahal lah dia ongkirnya. Tapi karena ya memang mungkin dia seneng kali ya. Terus juga dia sudah bisa mungkin untuk jualan lagi enggak ngerti juga kan. Order juga ya. Paling aslinya. Impor Palembang. Itu yang paling banyak yang order 15 kilo itu. Ya, habis satu orang. Order aja ya? Repeat order lagi. Oh, bener lah. Buka PO juga. Open PO khusus pempek Palembang yang ready di Purwakarta jangan. Ini siapa nih yang denger? 15 kilo tuh banyak. Berapa pack itu jadinya ya? Satu pack tuh kalau yang isi 20 itu sekitar setengah kilo. Setengah kilo berarti kurang lebih 30 pack ya? Hampiran. Wow, banyak nih berarti. Purwakarta jauh juga ya. Pernah Blitar juga. Ya, Medan juga pernah. Kalau keluar negeri ada pernah? Belum ya? Itu kalau keluar negeri kayaknya susah di ekspedisinya. Ngirimnya susah. Kecuali dia hand carry kan dari Palembang itu. Oke. Itu yang pemasaran terjauh, pembelian terjauh selama ini. Karena kan baru satu tahun itu udah termasuk oke nih. Penjualannya oke nih kalau menurut aku. Nah, atau Cek tadi kan persaingan pempek ini kan banyak. Apalagi di Palembang ini memang pempek ya. Pempek itu gimana menghadapi persaingan usaha itu? Kalau aku sih
kayak mana biasa biasa sebenarnya karena memang rezeki kan sudah diatur. Nah, terus memang aku fokusnya Mbak bukan ke Palembang Mbak ya, kan keluar. Memang lebih di nomor 1 keluar sebenarnya untuk pengiriman di luar kota. Kalau di Palembang ini juga sebenarnya ada, cuma tidak banyak karena sudah dipengaruhi dengan apa ya, kan sudah banyak pas di pasaran lain pasti kan kayak itu kan ada keluar mah dikit banget depan orang. Aduh, nah argo dari berapa be? Aduh, mulai dari 1.000 karena kemarin tuh kalau nggak salah daerah mana ya, ada yang malah masih ya, ada. Jadi kita bersaing dengan harga kalau di Palembang. Memang harga karena kan wong tahu dengan pasti lihat harga dulu. Tapi ada sih kemungkinan kedepannya bakal buka kedai juga. Kemungkinannya pasti ada, harapannya ada ya. Doanya pasti ada kayak itu. Pengennya sih memang buka kedai ke depannya, cuman yo selagi ini kita memang masih buka PO dulu. Karena kan baru juga. Istilahnya masih banyak istilah ya, kita sebutnya itu. Itu selama satu. Terus ada momen yang paling berkesan pas jualan pempek ini, selama jalan usahanya apa? Ada pernah misalnya, oh Cek aku nak pesen sama COD bisa, sama COD tapi terima. Terus pas tiba di sana itu ditipu Cek itu, nah ada pernah nggak Cek itu? Kalau untuk ditipu sih pernah, paling yang di apa pernah di media sosial itu kayak pesen kan, terus kita memang kita kan dikirim dulu kan, nah dikirim dia ngirimnya rekening palsu kayak itu. Kayak apa ya, palsu kayak. Wah eganya jangan kayak itu. Ya teman kan kita kan bisa cek dulu ya, kalau memang dia memang benar ada baru kita bikin kayak itu. Tapi itu beneran kejadian ya, yang apa yang struktur palsu itu? Iya. Dia pesannya dalam jumlah banyak kemarin. Kalau dikata kebanyakan itu tidak setengah, cuman yo kategori apa 5 pack 6 pack kan lumayan juga. Iya 5 pack 6 pack sekitar 3 hampir 200 setengah ya. 200 ya ampun, orang-orang ada aku di zaman sekarang biasa nih dulu prediksi harga ini. Nah itu kan dari apa pengalaman itu sekali atau 2 kali atau cuma sekali lah. Terus tidak jadi kan biasanya tidak jadi. Terus kalau ada juga yang tanya kadang-kadang nih nanya-nanya sudah itu tidak lagi. Oh ini follow up ya, nggak apa-apa lah dulu. Biasa nanya. Yang di manusia kan masih apalagi nyakau menang ini nak bandingkan itu. Ini berapa ya? Ini berapa ya? Kayak itu. Kalau kayak itu lah banyak nanya-nanya tidak beli. Pokoknya entahlah kemana lah gitu. Tuh. Tapi ini kan balik lagi ke apa usahanya tadi kan persaingan banyak, terus itu juga kalau di Palembang itu sekarang mandang harga kan ini terjangkau ya, harga 1.500 per piece-nya. Ada nggak sih yang apa customer tuh kayak ngerendahin, Dalmai pasti murah soalnya, ada sih itu. Kalau untuk sampai sekarang belum ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih belum ada ya. Atau aku udah dengar juga tahu ya kalau dibakar. Ya kan itu kan memang harga murah, ini pasti tidak enak, diragukan padahal tadi berusaha semaksimal mungkin kan. Udah nyari bahan tama yang premium tapi tetap dipandang sebelah mata gitu. Iya. Alhamdulillah sih untuk selama ini belum ada. Aman rezekinya jualan. Tapi sebelum jualan ini ada enggak sih kayak ada usaha lain enggak dulunya? Sebelumnya tuh enggak ada usaha lain. Paling enggak usaha yang kayak jualan-jualan biasa ya. Cuman untuk yang di toko ini baru ini. Sebelumnya itu kerja swasta. Kantoran ya. Karena orang sudah ketik gawe di rumah tadi kan. Jadi baru kepikiran. Itu kemarin kerja. Terus apa besok berhenti gawenya? Berhenti gawe sambil jabanan juga. Iya. Nah, sekarang buka usaha juga itu bagi waktunya cak mana? Kan susah itu. Apalagi anak masih kecil kan. Masih tingkat tuh. Kalau untuk bagi waktunya bisa kita sih, Mbak. Karena kita kan di rumah kan juga ketik gawe kan gawe yang biasa lah ya kan. Yuk pagi misalnya apa kita nak digawe sudah anak sekolah kita bisa langsung buat pempek kayak itu. Untuk malam juga kita bisa sudah bisa bikin juga, misalnya ada yang pesanan kan kita bisa langsung kita vakum, ini besok pagi kita langsung kirim. Kalau kita untuk pengiriman luar kota itu bikinnya sebelum H1. Iya. Jadi biar dia lebih fresh kan. Takutnya lagi kalau kelamaan kan dia juga udah fresh lagi. Oke, itu ya. Tapi ini kita dulu tanya-tanya kepo-keponya Cek ya kan, jeda dulu abis ini kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Prompas Suara Budaya Sumatera Selatan. Besar, panjang bak lengan, kecil-kecil rasanya merem, masuk ke mulut, matanya mejam, betul lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, rasa air ingat ngebeso, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pangkalan jeruk berhak menjer, sembunyi ngobrol lagi lah. Pangkalan jeruk berhak menjer, makan si kodal cara. Cewek-cewek janganlah lupa bawa balik oleh-oleh yo. Pempek lenjer sama cukupnya kita makan bersama-sama. Pempek lenjer oi berhak lenjer, siapa ni nak pasti lagi lah. Pempek lenjer oi berhak lenjer, makan sekotol cara. Jawab balik oleh-oleh yo. Jawab balik oleh-oleh yo. Janganlah lupa bawa balik oleh-oleh yo. Pempek lenjer sama cukupnya kita makan bersama-sama. Pempek lenjer oi berhak lenjer, siapa ni nak pasti lagi lah.
lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena mata-mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja. Lemanian rasanya sudah terkenal di mana-mana. Banyak macamnya dan juga bentuknya, yang membedakan cuma namanya. Kalau bulat pempek ada, kalau panjang pempek lenjeran, kalau lebar pempek lenggang, di belah tengah isi kecap pempek panggang, isi kates pempek pistel, isi tahu pempek tahu, isi telur pempek kapal selam, makan sikok pacar menggelen. Pempek Palembang, lemak nian rasanya sudah terkenal di mana-mana. Banyak macamnya dan juga bentuknya, yang membedakan cuma namanya. Kalau bulat pempek anak, kalau panjang pempek lenjeran, kalau lebar pempek lenggang, di belah tengah isi kecap pempek panggang, isi kates pempek pistel, isi tahu pempek tahu, isi telur pempek kapal selam, makan sikok pacar menggelen. Isi telur pempek kapal selam, makan sikok pacar menggelen. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama kami di teras UMKM Rompak RRI Pangkal. 88,4 Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Apa sih sudah siang ini dari teras lokal kita. Dan kita masih bersama kita Om Pempek Juara dengan tema besar rasa membangun usaha berjalan pempek juara. Tadi kita sudah kepo-kepo nih, apa sih awalnya latar belakang nih Cak ini buat usaha pempek, karena kan pempek ini di Palembang banyak nian. Dan kita juga saing nih karena kita di pasar pasti ada ya, pasar masing-masing. Jadi sudah kirim-kirim juga yo ke luar kota sampai ke Purwakarta ke Blitar. Nah, kali ini kita nak nanya pendapat Cak Fitri tentang apa ya? Modernisasi pempek, karena sekarang kan pempek ini beragam, tidak cuma dia pempek sikapnya itu, pempek lo, pempek lenjer, pempek adaan. Kalau sekarang banyak pempek yang modern, misalnya pempek isi sosis. Terus ada juga sekarang pempek Cak Cireng gitu. Tapi pempek dia, kalau Cireng kan pakai aci ya. Pempek isi ayam suwir. Itu Cak mana Cak menurut Cak? Perlu enggak sih kita modernisasi pempek Cak itu? Kalau menurut aku sih baik perlu pastinya. Ya karena kan biar wong tuku yang ngerasain pempek itu tidak bosan. Tapi kita enggak produk sekarang ada atau pernah ada pelanggan yang request pempek yang modern kayak itu? Kalau untuk sekarang belum. Paling ya yang di ini yang crispy. Nah, crispy itu kan kadang jarang juga yang jual kan. Jadi kalau misalnya ada yang pengen pesen itu buat tuh. Tapi sekarang emang agak ribet ya Iya, masaknya, masaknya ribet. Nah, ngoreng lama, butuh waktu. Nak di mata pun buatnya tuh nak dipipihkeun nak sampai jauh tipis. Iya. Gitu, beda emang pempek sosis itu Beda rasanya. Itu tadi kan pempek isi sosis, pempek isi Cak Cireng. Terus juga kemarin juga beberapa tahun lalu mungkin ya, ada sempat viral pempek warna-warni. Nah, Ayo, ada kan? Itu kan pernah ada pelanggan yang nyuruh request itu, Cek? Kalau untuk pempek yang warna-warni sih belum pernah ya. Paling yo yang request misalnya kayak sekarang kan kayak tumpeng pempek atau dak kue tar pempek. Nah, itu ya kita Oh, ada juga, itu bisa juga. Bisa. Jadi, nah kalau cuman nak mesennya jauh-jauh hari. itu kan kalau costnya kan lebih besar ya, karena kan itu pempek pasti, itu pempek per piece itu kan. Terus yang apa, yang perintilan lainnya tuh, nah itu ada charge lebih dak? Ada pastinya. Dari harga pempeknya kan kita memang pakai harga yang lama kan 1.500. Paling kita minta biaya tambahan untuk apa perintilannya, dekorasinya, sama untuk misalnya biaya kalau tumpeng kan ada tampahnya. Pakai tampah. Sekarang juga kan banyak tuh pempek tumpeng, pempek tampah, pempek dibentuk kue
kue. Iya, ada. Kalau di Cek Peter berapa lah kisaran harganya itu kemarin yang pernah di request itu? Di kisaran di 150. 150. Ah. Cuma 150. Iya. Oh, iya. Sedekah ya. Bulan sedekah ini bukan ke jalan. Cek Peter ini sekolah dah. Serius cuma 150. Iya benar. Itu yang pempek apa tadi yang 150 tuh? Dia bisa request, Bisa dia request. senengnya apa. Kalau misalnya dia pengennya campur, kita kasih campur. Kalau misalnya mbak aku adaan B, Adaan sudah dulu. ada apa di adaan. Karena Adaan kita untuk harga pempeknya tetap di harga kayak itulah, cuma kita minta just harga yang lainnya kayak itu. Apa namanya, jasa sama Jasanya, peralatannya. peralatan iya 150 sedang ke rintilannya itu banyaknya tampaknya belum lagi di dekor pakai sayur-sayur kan Iya, biasanya ada kayak ya, garnisnya. garnisnya kan aku masih berpikir nih sedekah ini sedekah ini sedekah ini enggak kado itu yang sejauh ini ya pempek tadi pempek biasa pempek tanpa pempek kek pempek apa tadi pempek tumpeng pempek tumpeng itu terus dekornya dijual cuma 150.000 itu yang paling mahal Ya, itu yang minimum. Ini Yang paling yang paling mahal berapa lah terima orderan Kalau tergantung dia mbak, kalau misalnya dia nak yang banyak pempeknya bisa sampai 300-an kan. 200 Tergantung piece pempeknya berapa. pempeknya berapa itu ya nah Kalau dia kan kayak yang kalau kue cake itu kan enggak terlalu banyak kan, paling sekitar 50 piece pempek kan yang cake kan. Yang- yang Kalau setingkat itu ya? ya yang setingkat tergantung dia ininya, kalau misalnya dia pengen yang tanpa, kalau yang tumpeng ya memang lebih mahal biasanya tumpeng. Karena tumpeng kan pasti lebih besar iya kan. tinggi juga Kalau yang cake kan sedang ukuran yang kayak 18 20 itu kan kecil, cuman muat beberapa pempek paling. Paling banyaknya sih 50 pempek itu. jadi emang ini penjual yang kalau gak ada apa lu mau gak ada Ada, pokoknya ya. baca request cincai harga Iya, ya benar. harga cincai Bisa di nego lah jangan bisa banyak didiskusikan. pokoknya bisa dibicarakan Iya, baik-baik yang penting kita akor Akor. kamu jadi ini menjual tipe-tipe kesenangan model cacewan ini hobian ini yang penting aku request ado dia pacak nala juga sih Iya. itu tadi ke pempek nah tapi kalau misalnya kan pempek ini kan ada yang ngomong tergantung cuko cek kalau cek itu cak mana cukonya apa kan ada beberapa jenis gula merah tuh nah, kalau cek itu pakai gula merah yang mana nih Kalau batok linggau yang grade A gitu. grade A Pakai grade A. Ada grade-nya juga. aduh kan juga baru tahu inilah tahu makan cuko hirup Karena dia tuh kalau beda ini, beda gula pasti beda rasa. beda rasa pernah enggak selain grade A itu cek Peter nyoba pakai yang lain jenis lain Kalau cukonya? udah jualan enggak pernah. Nggak pernah tapi kalau untuk makan misalnya trial Ya biasa kalau untuk apa, makanan. apa perbedaannya dari yang grade A sama yang misalnya gula merah yang lain gitu Kalau untuk gula merah yang biasa itu kayak biasanya agak lebih pahit. lebih pahit ya Karena kan mungkin olahannya tuh. Mungkin dari olahan dia diolah 2 kali atau kayak mana kurang tahu. Tapi kalau untuk yang gula batok linggau ini, inilah yang seluruh setahu aku ya, cuma enggak tahu ya. Yang paling bagus katanya. bagus dan ini kan paling bagus grade-nya pernah ada ini belinya cuma bahan baku susah enggak dapetinnya Kalau untuk bahan baku alhamdulillah tidak. tidak mudah dapat kalau di Palembang Oh, ya iya. aman ya berarti Aman. aman kan grade A harganya masuk enggak sih masih dengan harga yang cek jual tadi kan 1.500 Masih. kan nggak mungkin kan kita beli pempek tukoyo apa dijual terpisah Pasti beli pempek dapat iya kan nggak mungkin gua udah bikin pempeknya 1.500 terus tambah cuko kan nggak mungkin itu kan terkejut kita yang beli ini sejak kapan pempek ala carte cuko dijual terpisah itu kan grade A pasti yang bagus gitu mahal udah dapatnya harganya dari supplier gitu Kita kan ngambilnya langsung ke agen ya mbak, mungkin Agen, agak miring sedikit harganya dibandingkan di toko kan. Yo masih dapat lah, masih Masih, lumayan. Dari perhitungan masih. masih dapat kakap lah Cuman karena premium kita kualitasnya dulu yang pasti kan. iya itu lah kakap lah premium gula merah grade A pula dijual cuma 1.500 dah kamu pusing nggak yang mikirnya karena dijual padahal itu ya Allah ini di mana lagi nih amal ibadah oh iya itu ya. Tapi kalau misalnya kayak kita nggak sombong ini ya tapi ada sih yang ngebuat cek kita itu pede oh barang aku nih beda atau lebih bagus daripada yang lain gitu Kan dari bahannya tadi mbak. Ya aku mikirnya kayak ini ya, pasti kan wong nak nyoba tuh yang lemak dulu kan rasanya. Jadi bikin aku pede tuh karena dari bahannya. Kalau kita sudah bahan kualitas bagus, ya pasti hasilnya juga pasti bagus ya itu. itu ya jadi memang apa karena percaya diri karena Bahannya ya gitu. bahan yang kita pilih itu dari masing-masing wong. Karena ya pasti kan wong kalau itu masing-masing kayak dari pertama sekali dia makannya kayak Terus beli cuma Nah, cewek yang ngulang ya ngulang padahal kita gitu. tuh ngincernya yang ngulang itu Iya, betul. yang ngulang itu yang diincer padahal Untuk bahannya juga kalau misalnya kita lagi kosong nih, misalnya memang dari supplier kita kosong memang ada ini, daripada kita ganti yang lain malah kita tidak dibayar. Oh, malah Kita jualan ya, bayar. jadi kita untuk bahan bakunya sekarang masih kosong misalnya ini ketika lagi kosong kalau memang daripada kita ganti dengan bahan yang lebih di bawah itu, mending kita di apa pagi atau besoknya atau ketika bahan sudah ada daripada kita ganti dengan bahan yang tidak sesuai dengan kita jual Ada biasanya. juga. Apalagi kalau uang sudah repeat order nih, pasti kan uang sudah tahu dengan rasa yang pertama, pasti kan beda dari rasa yang pertama dengan rasa yang jual repeat order. Tadi kalau kita ganti pasti mereka tahu gitu. dia pasti ngejual apalagi yang cak itu kan customer ya berarti berkali-kali di ordernya dia kok kalau kita berubah pasti dia yang paling tahu ini berubah ya cak ya Iya, yang mana benar. cak itu Dari teksturnya kan pasti dia sudah tahu gitu. gitu. Pempek cuko itu grade agalo terus tadi saingan juga udah oke ini udah pede terus lebih milih tidak jualan daripada customer kecewa Iya. daripada kecewa tapi itu ngaruh cek ke omset cek Ngaruh pastinya. ngaruh iya jadi emang maksudnya tidak cek itu kan secara nah sayang ini tapi tetap tidak Daripada kita ngecewain customer, daripada kita istilahnya customernya kecewa, dia udah bakalan balik lagi kan, mending itu rugi sedikit kayak itu. Nah dibanding kita kayaknya malah berkepanjangan, apalagi kan istilahnya dari customer satu bisa ke customer yang lain kayak itu. iya. Misalnya dari Mbak Yoni, Mbak Yoni udah merasa nih enak, lagi kan pasti atau dicicipin sama kawannya kan, terus kan nanya lagi
pakai dari manok. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak rugi tadi, kita masih pakai bahan yang tidak ada yang biasa kita pakai kan, tidak beli lagi, kita malah lebih rugi banyak. Gitu. Jadi sangat menjaga kepercayaan pelanggannya biar tidak kecewa. kecewa. Kalau satu pelanggan kecewa kadang nyebar. Iya, Padahal apalagi kalau kita sekarang jual di media sosial kan pasti kan banyak kayak itu udah banyak yang misalnya reviewnya kalau kita nggak pakai yang bagus tadi review pasti jelek juga gitu. Yang gitu gitu. Kadang wong juga kan kita biasa beli itu kan pasti lihat review dulu. Kalau review wong enak ya pasti kita galak kan gitu. Kalau reviewnya udah enak ya pasti nggak beli galak pasti kan. Ragu kan beli. Iya benar-benar. Gara-gara apa ada misalnya gitu galak. Ada yang komen nih, 10 komen bagus, si komen jelek. Itu pasti lah ada ngerti. Jangan-jangan ini buzzer ya. Negatif thinking gitu. Dengan perkara satu komen padahal tadi 10 tadi bagus loh. Cuma si tadi. Oke, jadi emang sangat menjaga ketat kepercayaan pelanggan itu ya, Cek ya. Kalau Cek itu bisa info ini, siapa tahu ada pendengar kita yang nak beli yang order mana nih boleh. Untuk ordernya itu bisa dari via IG, di IG-nya Pempek Juara 05. Pempek Juara 05 itu di Instagram. Terus Kalau lain di Shopee juga ada apa namanya? Di Shopee-nya Fitriani Energi. Fitriani NRG itu Shopee. Kalau untuk WA-nya di 0877 5201 7912. Nah, itu dia emang Cek, siapa tahu ada yang penasaran atau rumahnya dekat-dekat situ lah. Bisa coba kan dari masih daerah Asal Salang ya. masih bisa terjangkau. Ya, Jambe kalau misalnya rumah kamu di mana di daerah tempat Atanatan loh ini. Jangan di tengah. Coba di tengah gitu jangan di sana. Ya Allah. Karena memang ada Cek itu kan ya. Apa pendengar apa pembeli enggak jauh di dekat rumah nih. Aduh, jangan kamu jangan kasihan enggak. Apa lagi berapa sekarang? Enggak, biasanya kita antar. No, antar pulau nah, yang antar ke pulau itu jauh-jauh. Ini antar tengah Kalau memang untuk jauhnya mungkin di kurir kurir ya. Kalau selagi masih bisa terjangkau kita antar WA. Oh, kan masih nego cintai dulu. Nego cintai ini. Tadi itu keluar apa kirim ke Insta Palembang kan ya. Masih nego cintai kalau misalnya masih diantar ke COD. Kalau keluar tadi pakai vakum ya, pakai pengiriman S. Nah, itu ada biaya tambahan enggak kalau yang vakum tadi, Cek? Kalau untuk biaya vakum itu kita biaya tambahan 5.000 biasanya. 5.000 per pack. Ya. Kalau bisa 10 pack, 10 pack banyak. Tapi siapa tahu ya. Cuma kalau kita misalnya diolah sudah banyak ya masih bisa dinego juga kayak gitu. Masih pakai dinego istilah ya. Yang penting kita cintai lo lah kita oel lah gitu. Jadi kita dua-duanya kalau nak pesan bisa di Instagram @pempekjuara05 atau di toko Oren Fitriani NRG. Sama WA-nya bisa juga terada di Instagram nomor WA-nya ada. Bisa di situ bayar dulu. Nah, kembali lagi ini kalau sudah agak mendekati akhir ada harapan-harapan Cek untuk depan usaha ini. Apalah harapannya pasti dicintai masyarakat ya. Dicintai masyarakat yang nyicipnya atau yang pernah makannya balik lagi. Yang harapannya kedua ya doanya pengen punya apa. Ngelapa kita semoga biar bisa nyicip langsung ya langsung bungkus. Itu pengen juga. Nah, mungkin ini kan Cek masih muda nih. Mungkin ada tips untuk generasi yang seumuran Cek atau lebih muda lagi yang nak mulai usaha UMKM nih. Ada tipsnya? Yang pasti tipsnya jangan malu. Jangan malu, kok malu, Cek? Ya kalau kita malu ya laku jualan. Yang namanya nak berjualan kita pasti nak ramah ya. Karena ya aku juga kalau beli dengan uang, yang aku lihat tuh pasti dari keramahan uangnya dulu. Kalau langsung aja. Iya. Nah, kalau misalnya uangnya pertama jualan aja jutek pasti males kan. Langsungnya. Iya, jadi aku nih bukan minta. Nah, ya pasti jangan malu untuk memulai karena rezeki itu kan pasti ada baik. Untuk generasi-generasi yang mungkin sama kayak aku atau di bawah aku kan. Karena kita biasanya uang kalau jualan itu enggak malu-malu enggak. Ya malu promosi jangan promosi budaya. Ada aku promosi udah beli. Padahal itu enggak rezeki dari mana kan? Entah dari postingan kita di Instagram, entah dari postingan kita di TikTok, entah dari komen-komen yang atau dari lain pernah nyicip terus rekomendasi dari mulut gitu. Jadi itu ya dulu harapan dan tipsnya buat yang masih muda yang pengen berusaha lebih. Jadi kayaknya nih kita tutup dulu ya. Kayak kita ulik-ulik dari harga, tempat beli, terus cerita-cerita balik ke PP ini ya. Ini juga mungkin bisa jadi perbincangan ini inspirasi buat dulu kita yang mana Cek Fitri ini kan dari karyawan kantoran terus berpindah nih pindah haluan ya menjadi penjual gitu kan, jadi owner PP gitu. Semoga kita waktu bersama usahanya ini terus berkembang ya dulu dan tetap jadi mbak itu yang ramah gitu karena keramat itu perlu inilah akhir dari obrolan kita ini. Semoga apa yang dulu dengar dan bisa kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita galau-galau. Semoga juga kisah Pempek Juara ini menginspirasi bagi pelaku usaha lainnya, apalagi khususnya yang baru nak mulai, karena kan sudah disuruh banyak info terus tips and triknya juga, terus agak sedikit minggu resep malah kan ya kita nanya resep malah gitu raja dapur gitu. Itu Pak Dewan pamit mewakili kita juga pamit untuk Teras UMKM edisi edisi Jumat 13 Februari 2020 ini. Sampai ketemu di Teras UMKM berikutnya. Jadi tetap bersama kami di Kompas Surabaya, Sumatera Selatan. Demikian tadi Teras UMKM 4 RRI Palembang.